Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalaminta Agnesia Jessica Goni dari kelas A6 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Enci Jumliyati Lambayang, SPD MPD. Pada saat ini saya akan membahas tentang rangkuman materi dari materi-materi yang sudah pernah didapat dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulis berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober tahun 1928, bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedua, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berfungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Dan yang ketiga, sebagai sarana pemersatu suku bangsa. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berfungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Artinya, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan lainnya. Keempat, bahasa media massa. Dalam penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, dialek atau logat. Yang kedua, sosioleg atau tergantung tingkat sosial masyarakat. Ketiga, fungsioleg tergantung situasi dan keadaan. Keempat, lisan dan tulis. Lisan atau komunikasi lewat pelafalan kata-kata, contohnya percakapan. Dan tulisan, komunikasi yang dilakukan lewat tulisan, contohnya mengirim surat. Dan kelima, baku dan tidak baku. Baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, contohnya dalam karya tulis ilmiah. Dan tidak baku atau kosakata atau pelafalannya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keempat, kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, kalimat efektif. Kalimat yang memiliki susunan dan makna sehingga dapat dipahami oleh orang lain dengan lebih mudah atau menyampaikan dengan jelas dan tidak bertele-tele. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi sehingga terbentuk kalimat yang jelas. Yang kedua, kehematan. Tidak boleh menggunakan pembarusan kata atau kata yang diulang-ulang. Ketiga, keparalelan. Memiliki imbuhan predikat lebih dari satu. Keempat, kelogisan. Kata-kata dari sebuah kalimat harus memiliki makna dan logis. Yang kelima, kepaduan. Atau kalimat yang tersusun memiliki kata yang berkaitan. Yang keenam, ketepatan. Atau informasi yang disampaikan harus jelas. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami, atau kalimat yang disampaikan dengan tidak jelas atau bertele-tele. Berikut ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama, unsur kalimat yang tidak jelas. Yang kedua, penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat.
Yang ketiga, penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai. Yang keempat, tidak ada ide pokok dalam kalimat. Yang kelima, boros dalam penggunaan kata. Demikianlah materi yang dapat saya bahas. Saya menyadari bahwa dalam pembuatan video pembahasan ini masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, bagi siapapun yang dapat melihat video ini, untuk dapat memberikan kritik, saran, dan masukan-masukan, untuk dapat menyempurnakan video pembahasan ini. Sebelum video ini diakhiri, saya Shalomita Agnesia Jessica Goni mengajak kepada teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi baik dan terdapat 6 fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Pertanian. Di kampus kami juga terdapat beasiswa, yang pertama beasiswa KIP dan yang kedua beasiswa yayasan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, dan untuk info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini. Terima kasih, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.